Baik, kita lanjutkan kembali ya. Mohon maaf, tadi kita juga di sini dalam pembuatan tutorial ini juga terbukti ada kendala. Barusan video YouTube yang kami buat atau Zoom yang kami buat ini sinyalnya terjadi limited ya, dan pastinya nge-lag, dan untuk bisa masuk kembali sangat susah sehingga saya mematikan. Nah, makanya video yang pertama yang terekam itu pasti terputus. Nah, kemudian saat ini sinyal sudah mulai bagus kembali dan saya lanjutkan kembali penerangannya atau pemberian atau proses belajar mengajarnya. Jadi jelas sekali di sini pasti muncul video yang kedua. Jadi mohon maaf, peng-skip dan pensplitan video ini bukan disengaja dan tidak ada dalam manajemen PBM dari mulai planning ya, tidak diplanningkan, tidak, ini urgent atau insidental ya. Artinya saya mohon maaf jika teman-teman di semester 4 merasa risih dengan pembagian menjadi dua video di YouTube-nya. Jadi mohon maaf karena video yang pertama nge-lag, dan sekarang kita lanjutkan. Baik, demikian. Kita lanjut dengan share screen yang tadi, bahwa kita tadi di video terakhir saat sebelum nge-lag tadi kita sudah bercerita tentang manajemen perbankan ya, fungsi-fungsi manajemen. Dan saya pikir tadi sudah cukup jelas ya untuk bagaimana proses manajemen ini dilakukan. Begitupun dalam perbankan. Cuma yang sekarang harus kita pahami adalah apa sih fungsi-fungsi dari perbankan ini ya. Baik. Sebelum kita bicara apa itu perbankan, kemudian apa itu manajemen perbankan, barangkali teman-teman ada yang dalam diskusi ini memahami apa itu bank. Oke, silahkan. Baik, bagus ya. Terima kasih teman yang sudah jawab. Bang, Anda barusan ada yang berbicara tentang tempat nabung. Ada, ya, bagus. Ada tempat minjem duit, ada, ya. Tempat transfer, tempat bayar uang kuliah. Terima kasih, semuanya benar. Cuma kita tinggal membuatkan sebuah rangkaian kata dan kalimat. Apa itu menjadi sebuah definisi dari manajemen perbankan tadi ya. Jadi Anda yang bilang tempat nabung itu adalah bagus, memang bank itu tempat nabung, dan bank juga punya tugas bagaimana menarik tabungan yang tadi Anda tempat tabung tadi dari masyarakat. Sebut saja bank yang ada di Sumedang. Jadi saya sebagai petugas bank punya kewajiban nih, dan dengan tim, dengan para pegawai untuk mengumpulkan tabungan yang ada dari Anda itu sebanyak-banyaknya. Ya. Cuma masalahnya pada saat bank kita sudah tidak sendirian lagi, artinya ada bank yang di sebelah, ada yang di sebelahnya, ada banyak kompetitor di perbankan yang bermain. Saya juga harus wanti-wanti karena Anda yang akan menabung di saya akan membandingkan kelebihan dan kelemahannya. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan manajemen pemasaran. Karena dalam manajemen pemasaran, Anda masih ingat yang disebut dengan marketing mix, itu ada pricing, ada produk, ada price, ada promotion. Ya. Jadi yang paling pertama kali Anda tanyakan pada saat saya menawarkan produk simpanan, jelas adalah pricing. Berapa emangnya bunganya Pak di Bapak? Kalau besar, kalau terbukti menggiurkan buat si nasabah penabung, jadi apa kan punya saya. Tetapi kalau misalnya tidak lebih besar dari bank sebelah, mereka tidak akan berminat menempatkan simpanannya atau tabungannya di bank kita. Mereka akan menempatkan di bank sebelah mungkin ya, karena mereka merasa lebih tinggi dari sisi pricing, lebih menjanjikan dan lebih bermanfaat menurut versi mereka ya. Itu dari sisi pricing. Dari sisi produk, mereka akan menanyakan fasilitas dan kelebihan kelemahan produk Bapak apa. Kalau saya sebut ada di Bank BPR, kelemahan BPR itu kan salah satunya nggak bisa ngambil di ATM, kemudian nggak bisa transfer,
Tuh kan lemah, sehingga mereka juga selain tadi pricing bunga yang besar, mereka coba akan melihat tentang fasilitas layanan yang ada dalam produk tadi. Jadi kalau nabung di BPR itu kelemahannya selain, kalau kelebihannya biasanya pricingnya lebih tinggi, ya, agak lebih tinggi dari bank-bank umum ya. Nah, tetapi kelemahannya dia tidak bisa ngambil di mana saja. Sehingga pada saat Anda mau butuh jam 12 malam, jam 9 malam atau pada Isya, itu mereka sudah tutup ya. Sementara tidak ada fasilitas ATM. Internet banking juga tidak ada, kirim uang tidak ada, sehingga merasa lemah. Dan itulah memang eh, kelemahan dari sisi produk itu disiasati dari sisi pricing yang mereka itu rata-rata di atas ya, walaupun nggak terlalu tinggi juga sih bedanya gitu. Tinggal nanti nasabah saja yang memilih. Nah itu dua hal itu juga, belum lagi yang dua, tempat, lokasi, kemudian promosinya bagaimana gitu. Ini jadi menjadi pertimbangan. Jadi intinya saat bank itu menghimpun dana atau dari para penabung, ini juga tidak mudah dalam prakteknya ya begitu. Oke, kita kembali ke diskusi tadi bahwa bank itu ada yang menyebut tempat nabung, tempat minjem duit. Nah, ini juga semua benar, cuma coba kita lihat ya. Nah, pengertian bank secara umum, ini Banko dari Yunani menyebut bahwa ini adalah sebuah lembaga keuangan. Benar ya. Tadi Anda saat diskusi ada yang menjawab lembaga keuangan, Pak. Lembaga keuangan. Benar sekali ya. Tetapi kita sebelum tadi Anda menambahkan tentang penabungan dan kredit peminjaman, ini perlu diperhatikan bahwa tidak semua lembaga keuangan disebut bank. Asuransi juga lembaga keuangan, tapi tidak disebut bank. Kenapa? Karena ada substansi yang lain yang belum muncul di insurans. Koperasi juga lembaga keuangan, tapi tidak disebut dengan bank, ya. Koperasi saja, ya. Di rumah juga mungkin seorang istri, seorang ibu Anda itu juga lembaga keuangan ya, tempat keluar masuknya uang, tapi tidak disebut dengan bank kan gitu. Baik, kenapa bank ini benar lembaga keuangan, tapi ada substansi yang lainnya. Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana. Nah, ini menghimpun dana. Jadi menghimpun dana itu tadi, produk-produk himpunan dananya itu dalam bentuk simpanan dan deposito. Ya, tadi kata Anda. Makanya Anda bilang tadi bank itu tempat nyimpan. Nah, bagi bank itu yang Anda bilang tadi tempat nyimpan, mereka menyebutnya penghimpunan dana. Jadi menghimpun dana, ngumpulkan dana tinu nabung, sok nabung saloba-lobana gitu ya. Jadi menghimpun dana. Walaupun tadi saya katakan dalam prakteknya kalau nanti Anda kerja di bank, untuk melaksanakan fungsi perbankan yang pertama, menghimpun dana itu tidak mudah. Coba aja, Anda nanti ditarget misalkan 1 miliar harus menghimpun dana. Anda mau kemana? Mau ke orang tua Anda? Anda bujuk ibu Anda, mah nabung dong, saya kan kerjanya bagian funding dana, menghimpun dana. Coba dong supaya saya nggak di-resign, supaya saya target, mamah nabung dulu, kakak nabung dulu, kakek nabung dulu. Ya boleh mereka mungkin membantu kita. Tetapi kalau target kita sampai 1 miliar, kita belum tentu juga mendapatkan target sebanyak itu. Bisa jadi mungkin orang tua Anda hanya membantu di kisaran puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau orang tuanya ada. Nah, kakek kita juga mungkin puluhan juta dapat uang dari mana? Kecuali kalau memang orang tua dan keturunannya memang berada. Itu tidak jadi masalah ya. Intinya kita harus ke lapangan walaupun pakai mobil, nyaman, enak, tapi kan nggak jelas kemana nih yang kita harus menghubungi. Nah, di sini ada trik-trik tersendiri ya, termasuk juga ini funding dana yang dilakukan oleh para pekerja atau marketing perbankan itu ke lembaga pendidikan ya, ke yayasan, salah satunya ke universitas atau ke sekolah tinggi. Mereka menyadari bahwa di situ ada banyak dana yang bisa dihimpun, yang sebenarnya bukan dana dari seseorang sih, atau bukan milik seseorang gitu, tetapi milik yayasan yang akan dipergunakan untuk operasional setiap sekolah tinggi atau universitas. Dari mana itu dana? Itu dana itu disetor dari pembayaran setiap mahasiswa ya. Sedangkan di Fakultas Administrasi, di Fakultas Ekonomi, di Fakultas Kesehatan, di Fakultas Kedokteran, di Fakultas Hukum, mereka setor ke rekening yang sama.
Dan terhimpunnya di mana? Di bank yang kita harus miliki. Gitu. Karena ada banyak menjadi puluhan miliar, ratusan miliar kalau misalkan jutaan terhimpun dari ribuan mahasiswa gitu. Nah di situ makanya marketing funding dari perbankan banyak sekali mereka yang berbondong-bondong datang ke bendahara yayasan atau ke ketua yayasan untuk menarik pembayaran mahasiswa transaksinya ke bank yang mereka punya itu. Tetapi kan tidak satu ya yang datang ke yayasan itu, ada BRI, ada BNI, ada Bank Jabar, sehingga ketua yayasan juga kebingungan mau kemana nih. Oke, kita independen saja, kita adu mana yang harganya lebih menguntungkan. Nah ini yang dalam manajemen pemasaran, saat Anda menerima mata kuliah manajemen pemasaran, ini yang disebut marketing mix pricing. Pelanggan, konsumen itu akan melihat pricing. Pricing jelas yang bermanfaat. Kalau di bunga bank, kalau di bunga simpanan berarti yang bunganya harus tinggi. Tapi kalau di bunga kredit berarti yang bunganya paling rendah. Intinya pricingnya itu yang paling menguntungkan bagi konsumen, gitu ya. Kalau konsumen penabung ya harus tinggi bunga banknya. Kalau konsumen kredit ya ingin rendah ya, serendah-rendahnya ya bunga kreditnya. Begitu. Kalau dijual beli rokok ya konsumen kan pingin serendah-rendahnya harga rokoknya kan gitu. Gitu. Nah ini tetapi supplier, produsen pingin setinggi-tingginya harga yang dijual biar cepat untung banyak ya. Nah inilah nanti kembali ke ilmu mikro. Makanya dalam manajemen perbankan juga harus lulus pengantar manajemen dan ekonomi mikro. Nah gimana? Itu ada equilibrium antara supply dan demand ya. Jadi tarik ulur antara produsen si supplier pingin harga setinggi-tingginya, kalau demand konsumen itu ingin harga serendah-rendahnya. Harga yang disepakati supaya supplier tong mahal teuing cek konsumen, konsumen oge tong murah teuing cek supplier. Nah, itulah yang disebut dengan equilibrium supply demand. Anda masih ingat di semester pertama itu ada ilmu mikro ya. Nah, jadi Anda amati bahwa setiap transaksi yang terjadi di pasar di sekitar kita itu kaitkan, coba hubungkan dengan pembelajaran yang sudah Anda dapat. Jadi jangan sampai setelah UAS ya beres lah, lupa lagi gitu. Padahal sebetulnya yang Anda pelajari itu adalah kenyataannya dan aplikasinya sudah terjadi di sekitar kita. Jadi nggak harus nunggu Anda nanti sudah kerja baru dipahami dan diaplikasikan. Kalau itu nanti terlambat. Nah, orang-orang sudah paham sampai di mana, kita baru memahami. Pada akhirnya ya kita tidak memiliki kompetensi. Itu ya, coba diamati ya. Termasuk juga saat ini belajar perbankan. Coba amati perkembangan tentang bank. Tidak harus selalu datang ke bank mengamati ini ya. Coba Anda juga mungkin punya uang 10.000, 20.000 juga menabung, belajar menabung. Pada saat menabung, coba Anda perhatikan tentang apa yang lagi kita bahas hari ini ya. Bagaimana aplikasinya di dunia perbankan. Coba amati. Kalau tidak punya juga, coba Anda bergabung dengan mahasiswa yang memiliki cukup uang, tapi bukan untuk dijajan, bukan untuk dipoya-poya, coba ditabungkan di bank. Maksud saya tidak sekedar hanya nabung, coba Anda amati tentang materi yang kita bahas ini dalam rangka fungsi bank sebagai menghimpun dana. Coba Anda tanyakan, berapa pricingnya, kemudian bagaimana fasilitas produk yang dimilikinya. Maksud fasilitas itu bisa nggak ngambil kapanpun, misalnya itu fasilitas ATM. Kan produk yang dimiliki BPR tadi seperti yang saya bilang dia tidak bisa ada ngambil kapan saja, bahkan ATM-nya pun dia belum punya. Artinya apa? Kalau Anda nabung di setingkat BPR, berarti Anda harus selalu datang ke bank, baik dalam nyimpan maupun dalam ngambil. Sementara beberapa produk perbankan yang besar kayak BRI, BNI mau nabung, mau ngambil pun tidak selalu harus ke bank, ya kan? Boleh melalui ATM-ATM terdekat, termasuk setor pun hari Minggu itu bisa setor melalui setor tunai ATM, ya. Jadi tidak harus selalu datang ke bank. Gitu. Nah itu kelebihan-kelebihannya, termasuk bisa SMS banking, internet banking dan lain sebagainya. Sehingga
kalaupun misalkan Anda bepergian jauh, mau keluar kota, keluar negara, itu tidak harus selalu membawa uang banyak di dompet Anda. Ini kan resikonya besar, bisa ada hilang, bisa ada kena hipnotis dan lain sebagainya. Tetapi dengan kelebihan produk yang Anda tanyakan tadi saat Anda menabung, inilah menjadi bagian-bagian integritas antara manajemen pemasaran dengan manajemen perbankan. Disitulah Anda mulai memahami bahwa apa yang Anda dapatkan di sekolah itu ternyata di aplikasinya seperti itu. Kenapa? Karena selalu saya ingatkan bahwa pembelajaran di kampus ini tidak cukup karena hanya 1 SKS sampai 3 SKS. Itu pun kadang teingarti, teingute. Apalagi ditambah lagi dengan kondisi virtual seperti ini. Ini akan sulit. Jadi selebihnya bagaimana kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami kemudian mengkondisikan dengan aplikasi keseharian gitu ya. Jadi jangan cukup kalau sudah pembelajaran hari ini sebenarnya ya sudahlah tidur lagi, absen, tidur lagi sebenarnya jangan. Tapi coba korelasikan dengan kehidupan kita sehari-hari baik di masyarakat sekitar ya tentang ekonomi maupun dengan dunia perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitu. Sehingga di situ Anda punya pemahaman. Kalaupun pemahaman itu belum mumpuni, bisa di pertemuan berikutnya Anda diskusikan dengan dosen dan teman Anda. Sehingga di situ mulai lebih paham lagi, dan punya kompetensi, punya knowledge, punya pengetahuan, punya skill yang bagus, dan saat nanti Anda siap lulus, pasti banyak perusahaan yang membutuhkan kompetensi kita. Gitu. Akan lain kalau pola pikirnya jauh dari apa yang tadi saya terangkan. Kenapa? Karena boro-boro butuhun batur ngalamar wae kadang-kadang pasti ditolak. Nah, kenapa? Karena tidak memiliki kompetensi yang handal di diri kita. Sehingga dan perlu memang diperhatikan bahwa di luar sana itu banyak perusahaan, manajer yang butuh tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang seperti apa? Yang memiliki pengetahuan, yang memiliki skill, yang memiliki knowledge yang handal di bidang yang mereka butuhkan. Makanya mereka selalu menyeleksi kembali. Nah, kalau kita pola pikirnya seperti yang tadi saya katakan, saya kira Anda akan menjadi bagian dari mereka yang yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Baik, sekarang kembali lagi tadi untuk penghimpunan dana, saya kira cukup ya. Ini akan ada integritasnya dengan manajemen pemasaran. Karena manusiawi, konsumen saat ada marketing funding, penghimpunan dana datang, pasti yang paling ditanyakan adalah harga. Begitupun dengan marketing produk ya. Misalkan nawarin rokok ya, konsumen yang ditawarin pasti yang pertama kali ditanyain apa? Harga kan, harganya. Mereka akan bandingkan dengan kompetitor yang lain. Kalau memang di kompetitor lain lebih murah, mereka akan enggan. Tetapi walaupun ada juga sebenarnya lebih mahal di kita sedikit, tetapi dia tetap membeli punya kita. Kenapa? Karena ada bagian dari marketing mix itu selain pricing apa? Produk. Mungkin produknya punya kualitas yang lebih daripada yang tadi walaupun murah di kompetitor tapi produknya kurang berkualitas. Ini walaupun mahal dikit tapi bisa ditutupi dengan kualitas. Bisa jadi juga seperti itu. Makanya setingkat bank umum kayak BRI itu sebetulnya dari sisi pricing tabungan ya dia agak dikit lebih murah daripada BPR. Tetapi dia kombinasikan, kenapa dia masih banyak? Karena dia punya fasilitas produk yang lebih banyak. Kayak apa? Kayak disimpanannya kan bisa ada ATM-nya sampai ke pelosok-pelosok ya. Kemudian juga bisa internet banking, SMS banking, kemudian pembayaran ya, bayar-bayar, transaksi kayak seperti dengan Traveloka, kemudian dengan Shopee, dengan Lazada semua terintegritas. Nah, kalau Anda nabung di BPR kan belum tentu, ya kan? Tetap kan? Nah, ini juga beberapa hal sehingga konsumen mempertimbangkan, aduh dari sisi pricing kecil ya, tetapi dari sisi fasilitas banyak manfaatnya sehingga tetap saja dia bisa menang daripada produk. Nah, inilah yang harus kita pahami baik Anda sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Nah, kemudian menyalurkannya. Nah, ini fungsi yang kedua dari bank, menyalurkan dalam kembali dana tersebut kepada masyarakat. Tadi Anda yang di diskusi pertama menyebutnya sebagai bank itu tempat minjem duit.
Nah, inilah fungsi yang kedua, di mana bank punya fungsi menyalurkan kembali dana. Dalam bentuk apa produknya? Produknya kredit, biasanya ya disebut dengan kredit. Nah, nanti akan muncul lini produk, kedalaman produk, lini produk. Nah, ini akan balik lagi ke manajemen pemasaran. Jadi integritas, makanya mengikuti manajemen perbankan harus sudah lulus mikro, pengantar manajemen, MSDM, manajemen keuangan, karena di situ kolaborasi dari semua ilmu-ilmu tadi yang saya maksud. Kalau manajemen pemasarannya saja belum lulus, sudah belajar manajemen perbankan, pasti akan keteter. Yang sudah lulus pun belum tentu ya, karena di situ banyak ikat integritas atau ada korelasinya dengan berbagai ilmu yang sudah dipelajari di semester pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Menyalurkan. Nah, kalau menyalurkan juga sama karena ini memasarkan produk ya. Pasti yang dilihat adalah marketing mix tadi, pricing. Berapa harganya? Nah, kalau untuk kredit pasti konsumen ingin harga murah kan, bunganya murah. Kalau bunganya terlalu tinggi nggak mau dia. Dia akan cari kompetitor lain, mencari substitusi. Kalau di mikro itu mencari substitusi. Coba kalau di bank kita mahal, dia akan cari-cari ke tetangga bank sebelah. Kalau pinjam kredit berapa sih di sini? Terus cari lagi ke sana, dia akan menemukan yang termurah. Sebut saja kalau di kompetitor kita mahal semua, ya dia pasti balik lagi ke kita. Bapak badai ngajengkeun anu kamari, mingguan kamari abdi tataros, rupina syaratnya apa saja. Dia nggak nanyain lagi bunga, karena dia sudah observasi melakukan tadi pembanding. Ternyata dia tidak menemukan barang substitusi atau penggantinya ya. Kalau ini bahasanya mikro nih, ilmu mikro. Dan dia akan kembali lagi kepada kita. Nah, kemudian dia menanyakan tentang persyaratan. Sudah kita kasih, kemudian dia melakukan aplikasi pengajuan dan disurvei, kemudian dapat. Nah, di situ ya, ini tugas penyaluran. Beberapa uang yang disalurkan itu hasil dari penghimpunan dana, gitu. Selain dari modal bank yang dimiliki oleh bank itu sendiri ya, karena bank juga jangan terlalu mengandalkan dari penghimpunan dana masyarakat. Karena dana masyarakat kan bisa diambil kembali. Nah, kalau dana masyarakat diambil kembali kemudian kita belum siap, nah itu bisa menjadi trust tuh, kepercayaan. Nanti Pak Beja-Beja bahwa uang ternyata pengambilan tidak ada, ini bahaya nih. Nah, ini kaitannya nanti dengan rasio tingkat kesehatan bank yang disebut dengan rasio likuiditas. Nah, mungkin pernah dengar. Jadi di sini juga syaratnya harus sudah lulus juga matematika ekonomi karena ada beberapa hitungan-hitungan ya tentang rasio-rasio. Nah, rasio ini mungkin saat pembelajaran Anda enggan ya untuk belajar ini karena waduh geus panggih deui jeung hitungan-hitungan ya, paling males kuliah hitungan teh. Tetapi nanti kalau Anda sudah kerja di perbankan, hitungan ini malah dicari, rumus ini malah dicari. Karena dalam perbankan itu ya, uang kas yang Anda miliki di bank itu terlalu besar masalah. Karena uang idle tidak terputarkan dengan baik. Anda harus bayar bunga-bunga kepada para penyimpan ya. Terlalu sedikit uang juga masalah. Nanti kalau ada yang ngambil uangnya nggak cukup juga masalah. Jadi rasio inilah yang mengidentifikasi berapa kas seharusnya ada di kas itu, di kas dan bank. Jadi melalui ukuran rasio. Sehingga kalau misalkan saat ini nanti nggak tahu di pertemuan berapa ya, ke-9 nggak tahu ke-10 itu ada rasio-rasio hitungan. Hari ini Anda belajar enggan, kalau nanti udah kerja Anda cari rumus ini. Anda bela-belain menguasai tentang pemahaman dari rasio-rasio ini. Gitu. Ya, kalau belajar pastilah saya juga sering dengar ya beberapa mahasiswa tahkil Pak alim ka ekonomi teh hitungan. Padahal kalau kita pahami bahwa hidup ini pasti harus terhitung dengan baik kan. Anda kuliah pun pasti orang tua Anda menghitung dulu kan bagaimana nih nanti biaya kuliahnya, belum lagi ada adiknya. Anda mengukur pendapat orang tuamu berapa, pendapatan ibumu ada nggak? Kalau nggak ada berarti satu-satunya dari sumber bapakmu. Nah sementara yang kuliah berapa nih? Itu kan dihitung. Jadi kalau misalkan sekarang takut hitungan salah besar ya, karena hidup ini pasti akan selalu penuh dengan hitungan. Ya. Jadi coba pola pikirnya dibalik, seperti saat praktisi nanti Anda akan mencari. Artinya apa? Saat dosen-dosen memberikan tugas-tugas, nikmati saja, anggap saja ini latihan. Karena kalau di dunia kerja nanti Anda sudah nggak bisa lagi ada kesalahan yang misalkan kalau di sini kan hanya kurang nilai saja.
Tapi kalau udah di dunia praktisi, Anda resikonya ya dicarekan ke atasan, diberi surat peringatan, ujung-ujungnya bisa dipecat, di-resign gitu ya. Jadi biasakan dari pembelajaran ini. Jadi kalau masih ada yang pola pikir, waduh tugas ngitung lagi, dosen ini ada tugas, saya kira harus dibenahi lagi lah. Jadi nikmati saja, wah ini sarana latihan nih. Sebelum saya siap kerja nanti lulus, saya latihan dulu di sini, ditempa dulu di sini, sehingga setiap kegiatan apapun atau tugas apapun Anda kerjakan dengan baik, kalaupun hasilnya itu serahkan saja kepada dosen gitu ya. Nah, kalaupun jelek hasilnya itu ya nggak jadi masalah, itu menjadi potret kita saja bahwa ternyata kekuatan kita ini sampai di potret sekian gitu. Ya nggak apa-apa, untuk evaluasi saja. Barangkali di tugas-tugas berikutnya kita harus lebih bagus. Ya walaupun itu pun tidak mengindikasi bahwa kemampuan Anda segitu. Bisa saja kan sebenarnya kemampuannya lebih tinggi, cuma hasilnya segitu karena mungkin ada masalah pas pengerjaan, misalnya fasilitas yang kita punya berbeda dengan teman-teman yang lain, nggak ada gitu. Itu juga menjadi banyak faktor sebenarnya. Tetapi memang saat itu dosen hanya menghitungnya itu dari hasil outputnya saja gitu ya. Termasuk juga yang bagus juga belum tentu kan hasil karya buatannya sendiri. Tetapi dosen memang juga manusia, luput dari kemampuan menambahkan nilai-nilai itu ya. Karena kan di luar sana kita tidak tahu pengerjaannya oleh siapa, kondisinya seperti apa. Jadi dosen hanya melihat hasilnya saja gitu. Tetapi kalaupun benar ukurannya begitu, bahwa temanmu yang bagus itu buatin orang lain, kamu jelek buatan sendiri, ya nggak apa-apa. Oh nanti saat kerja, saat apa kan sudah tidak ada lagi yang mewakili. Nah yang orang temanmu tadi dibuatin orang terus bagus, padahal dia nggak punya kemampuan, nah, dia akan ngerasain sendiri nanti saat kerja. Nah kamu yang hasilnya menurut dosen misalkan kurang puas atau kurang baik, tetapi hasil kerja sendiri, nah ini juga menjadi sebuah nilai tersendiri karena saat kerja kita akan kerja sendiri itu ya. Termasuk juga ini menyalurkan kembali dana itu tidak mudah juga ya. Kalau tadi menghimpun dana Anda ditargetkan misalkan harus berapa tadi 1 miliar, menyalurkan dana misalkan Anda harus sampai 2 miliar. Ini juga tidak mudah. Ya, kalau cuma di awur-awur aya nu ngaliwat, nih minjem ya, ini saya kasih 100 juta. Nah, ngelag riwayat. Kemudian dikasih juga misalkan berapa 2 miliar ya targetnya. Oh maaf ini saya barusan nge-like sebentar ya. Nah yang 2 miliar itu juga kan tidak mudah ya. Kita kasih ke orang yang belum kita percaya, khawatir nantinya besok lusa nggak mampu bayar, macet. Makanya nanti dalam pemberian kredit, manajemen kredit di pertemuan ke-5 kalau ke-6 ya di RPS itu ada tekniknya. Salah satunya juga ada analisis yang disebut dengan analisis 5C ya. Jadi saat Anda jadi bagian di penyaluran dana, orang di kantor itu nyebutnya itu account officer ya. Jadi kalau ada nanti kerja di BRI, di BNI, kemudian di Bank Jabar, ada di ID card Anda itu sebagai account officer. Nah, account officer ini adalah orang yang tim bagian penyaluran dana, bagian kredit ya. Kalau di BRI biasa mereka menyebut dengan sebutan BRI mantri-mantri ya. Ini kalau di akademisi disebut dengan account officer, account officer. Kalau yang penghimpunan dana tadi funding officer. Tapi khusus yang di BRI itu uniknya, setiap pegawai yang ada di marketing itu dua menghimpun dana dan menyalurkan dananya itu include, ada dua-duanya. Jadi mantri itu punya fungsi selain menyalurkan dana, dia itu menghimpun dana juga. Jadi dua-duanya itu melekat. Nah, kalau di beberapa bank yang lain itu terpisah, jadi dia terspesifikasi. Jadi orang yang misalkan saya nih, saya khusus aja di bagian menghimpun dana, kayak di Bank Jabar. Ada seseorang Pak Andri, dia khusus aja di bagian funding, tidak membidangi tentang. Jadi ada yang mau ngajuin kredit itu dia limpahkan ke temannya yang di bagian penyaluran dana. Jadi dia hanya khusus di bagian penghimpunan dana. Tapi berbeda khusus yang BRI itu terutama yang di unit-unit itu punya tupoksi dua-duanya. Gitu. Coba aja Anda
Tanya kakak Anda, adik Anda, ibu atau saudara Anda yang kerja di sana, ini dua fungsi ini berjalan di mereka itu. Coba aja, kalau misalkan funding dananya, penghimpunan dananya sudah target, dia suka senang tuh. Aduh, sudah nyampe nih. Cuma sayang minjemna belum target nih gitu. Atau biasanya yang menyalurkan dana yang target duluan, penghimpunan dananya belum gitu. Jadi dia mereka ngatainnya ada instanding, outstanding gitu. Instanding untuk penghimpunan dana, outstanding untuk yang penyaluran dana. Beda-beda ya bahasa praktisi dengan bahasa akademisi. Kayak tadi bahasa praktisi itu dia nyebutnya mantri. Nah, kalau di sini kan account officer, tapi sebenarnya fungsinya itu juga. Nah, di account officer ini di penyaluran dana, yaitu menyalurkan kembali dana kepada masyarakat, itu ada tekniknya tersendiri. Bahkan ada manajemennya sama ya. Jadi tidak luput dari ilmu manajemen. Makanya sekali lagi saya bilang Anda bagus ini kuliah di prodi manajemen karena ilmu manajemen fleksibel ada di semua instansi dan perusahaan, bahkan di keluarga pun ada namanya manajemen keluarga, ada manajemen, bahkan Pak Algi mungkin bilang di hati ini ada manajemen kolbu. Jadi semua ilmu manajemen masuk di semua lini ya. Nah, di kredit juga ada manajemen kredit. Bagaimana kita menyalurkan dana tetapi resikonya yang kecil. Nah, di sini ada teknik-tekniknya, ada 3R ya, ada 7P, kemudian juga ada 5C. Nah, yang sering banyak dikenal oleh dunia praktisi itu ya, itu adalah 5C. Mungkin Anda juga sudah mengenal. Jadi kalau Anda mau minjemin duit ke teman Anda nih, ini bukan bank, Anda temanmu butuh duit nih. Misalkan 10.000, saya kira 10.000 langsung kasih ya. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa masa sih 10.000 kapasitas. Nah, itu kan bicara kapasitas. Kapasitas dia dibekelan ku kolotna wae 50.000 100.000. Wah, manyeting teu mampu bayar. Nah, kalau 10.000 tuh kan. Jadi Anda juga dalam hati Anda sebenarnya ada analisis bagaimana layak tidaknya. Kemudian yang kedua karakter. Karakter. Kebetulan dia teman dekatmu, dia tahu betul misalkan karakter temanmu, nggak mungkin di keluarganya juga. Nah, itu pencarian karakter. Tapi kalau Anda belum kenal, sah itu tuh wawa acan jujur nginjem duit 10.000. Saya kira jangankan Anda nggak punya uang pun belum tentu. Kenapa? Karena ada di diri ini tentang analisis yang tadi kalau di dunia perbankan disebut dengan 5C. Ya kan? Gitu. Kemudian sekarang secara karakter Anda sudah kenal, dia orang baik. Tapi minjemnya 2 juta nih, teman Anda di kelas. Kan Anda juga mikir-mikir menyangkut dengan kapasitas. Ya kan? Nah, kapasitas. Bener ini dia mampu nanti gitu. Jadi tong boro teboga duit, dina boga duit lagi ya hati-hati. Nah, ini analisis-analisis. Sama bank pun menganalisis seperti ini. Cuma kalau perbankan mungkin dengan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan perusahaan, kalau diri Anda ya mengalir begitu saja di insting kita ya. Jadi kalau ada teman yang mau pinjam motor, ternyata karakternya Anda tak tahu dari teman Anda bahwa temanmu ini biasanya suka nyolong motor, suka gadein motor orang misalkan. Saya kira Anda juga akan lebih hati-hati dan tidak akan memberikan pinjaman itu. Nah, analisis yang ada di hati itu begitupun sama dengan analisis yang ada di dunia perbankan. Apalagi bank, dia sadar betul bahwa dana yang disalurkan itu seluruhnya bukan dana bank kan, ada dana-dana dari yang konsumen yang menabung atau pelanggan atau nasabah yang menabung. Sehingga saat si nasabah penabung itu mau ngambil kan kita harus selalu siap. Nah, pada saat tadi kita ceroboh untuk menyalurkan kepada nasabah yang tadi kredit itu sembarangan, nah kita akan mandek di sana. Nah, itu beberapa penerangan tentang bank ya. Nah, kalau secara akademik ya kita memang mempelajarinya cukup mudah dipahami ya tadi pun. Tetapi memang kalau untuk bergerak di aplikasi ya itu tidak mudah karena di luar sana ada berbagai karakter nasabah ya yang di latar belakangi entah itu dari pendidikan yang kurang mengerti atau bahkan yang ngerti pun kadang-kadang menyepelekan, ada faktor dari ras suku ya, misalkan kalau nagih dengan suku Batak kan seperti apa, kalau nagih dengan suku Sunda, Jawa seperti apa, beda-beda ya karakter-karakternya. Jadi
perlu pengalaman atau istilah orang-orang praktisi itu perlu jam terbang gitu, senioritas. Ya, jadi perlu apa ya? Makanya di dalam pekerjaan itu suka ada masa kerja. Nah, masa kerja itu dihargai. Kenapa? Karena tadi jam terbangnya lebih lama, walaupun tidak menjamin juga ya, tidak menjamin bahwa yang senior yang sudah lama itu juga cukup piawai. Kalau yang seniornya selama waktu yang digunakannya berleha-leha dan tidak punya banyak pengalaman, ya tetap saja tidak mungkin hanya senior dari sisi waktu saja, dari sisi ilmu tidak ada. Walaupun memang logikanya maknya ting gitu kan, kalau sudah lama pasti dia banyak mengalami hal-hal tentang pekerjaan yang dia geluti, sehingga menjadi panutan, menjadi tempat sharing knowledge ya dengan senior kepada juniornya gitu ya. Kemudian dalam definisi ini seperti yang Anda katakan di awal bahwa bank itu tempat bayar uang kuliah, tempat bayar telepon, bayar kuota dan sebagainya. Ini menjadi fungsi yang ketiga dalam bank itu ya. Nah, fungsi pertama menghimpun dana, fungsi yang kedua menyalurkan dana dalam bentuk kredit, fungsi yang ketiga tadi memberikan jasa lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak gitu ya. Jadi bayar telepon meningkatkan taraf hidup, sehingga orang yang nabung, orang yang kredit kan nggak usah lagi pergi ke kantor Telkom untuk bayar telepon, cukup di situ saja. Jadi nggak perlu ongkos lagi, nggak perlu parkir lagi, nggak perlu naik angkot. Jadi saya pikir ini juga bisa meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang lebih mengefisienkan biaya. Kalau dulu kan sebelum payment point online bank ada di mana-mana, kita itu bayar listrik ke PLN, kalau enggak juga paling ke KUD. Kalau sekarang kan bisa di mana-mana. Kemudian telepon juga begitu. Sekarang bisa di mana-mana. Bahkan bagi mereka yang memiliki fasilitas dana cukup di tabungannya, kemudian di HP-nya diinstal internet banking, saya kira dia pembayarannya bisa langsung di segenggam HP itu ya. Nah, gitu. Bagi kita bukan nggak bisa, bisa saja tinggal datang ke customer service, tetapi masalahnya kita tidak ada tabungan, tidak memiliki saldo tabungan. Kalau mereka yang berada mungkin tabungannya besar-besar, kemudian juga menginstal HP-nya pun ya ada saldonya. Nah, kita walaupun HP-nya Android diinstal, ya kalau nggak ada saldonya ngapain juga internet banking. Kenapa? Karena tidak ada saldonya. Demikian ya. Nah, itu menurut seorang pakar dari Yunani ya. Nah, sekarang bagaimana bank itu menurut Undang-Undang Perbankan kita? Nah, di sini dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, hampir sama sih fungsinya. Cuma kalau untuk undang-undang bukan lembaga keuangan ya, tapi disebutnya badan usaha. Karena memang Indonesia itu memiliki corporate atau usaha-usaha yang memiliki badan usaha. Seperti koperasi itu badan usahanya ya badan hukum koperasi. Kemudian yayasan itu bukan badan usaha. Kemudian juga ada beberapa CP, firma, kemudian PT itu merupakan badan usaha. Perbankan juga ada yang bentuknya PT, ada juga bentuknya yang masih PD ya, kayak BPR itu masih PD ya, BPR itu. Jadi perusahaan daerah ya. Kalau di ini mungkin BUMD ya, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Tetapi untuk beberapa bank besar termasuk BJB yang tadinya bank daerah provinsi, sekarang berubah, badan hukumnya sudah bentuknya PT ya, seperti BRI, BNI dan lainnya. Gitu. Nah, kalau tadi dari Yunani nyebutnya lembaga keuangan, masuk akal ya, ini lembaga keuangan, keluar masuk uang. Nah, kalau Indonesia nyebutnya badan usaha, walaupun di dalamnya usahanya apa? Usaha keuangan ya, sama-sama juga. Nah, kalau di fungsinya sama. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Kalau di Undang-Undang Indonesia lebih dijelaskan ya, lebih spesifik. Kalau yang tadi Yunani itu tidak dispesifikan, jadi menghimpun dana saja dari masyarakat. Kalau di Undang-Undang kita sudah dispesifikan, jadi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, itu sudah dijelasin. Ya walaupun kita mengenal simpanan itu ada simpanan tabungan, ada simpanan deposito ya.
dan menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, ini spesifik dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tadi yang dikatakan memberikan jasa bank lainnya. Saya pikir ini secara substansi sama-sama juga ya dengan yang dikatakan seorang pakar perbankan dari Yunani tadi ya, dengan undang-undang perbankan yang dimiliki oleh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, ya banyak ya, seperti tadi telepon, kemudian semua internet banking, SMS banking. Jadi kalau dulu kan kalau mau transfer ke anaknya kuliah misalkan, kuliah di Jogja misalkan, bapaknya ke Pira cuma transfer 100.000 atau sekitar 300.000 ya, ke rumah mungkin bagi orang tuanya uang sebesar gitu nggak punya ya. Kemudian anaknya butuh untuk bayar uang kos misalkan ya di Jogja, misalkan karena kuliah di Jogja. Nah, si bapak itu sudah susah payah mengumpulkan uang, kemudian harus antri juga kan ke perbankan untuk transfer uang yang 100 atau 300.000 tadi ya untuk bayar uang kos misalkan di Jogja. Kasihan kan si bapak itu harus sudah capek ngumpulin uang karena bagi mereka uang segitu itu cukup besar untuk dikumpulkan. Kemudian harus meninggalkan pekerjaannya sekedar antri transfer di bank. Nah, udah datang ke bank antri lagi, udah nggak antri kan tahu sendiri ya kalau orang kampung apa itu tidak cukup paham dengan antrian. Begitu datang duduk aja, padahal harus ngambil antrian dulu. Antriannya digital. Pantesan dia nggak dipanggil-panggil, dia nggak ngambil antrian tuh, udah nggak kenal kan. Makanya saat ini di tempat antrian itu suka dijaga satpam ya, maksudnya khawatir ada masyarakat yang kurang ngerti, dia layani dengan baik. Nah, sudah tadi antrinya nggak ngerti, panjang ya, duhur baru beres. Nah, baru pulang tuh ke rumahnya. Dari rumahnya baru ke sawah. Berapa jam dia meninggalkan pekerjaan kesehariannya yang kalau tadi misalkan dikerjakan itu bisa beres dari mulai mengairi air, terus misalkan menyiangi rumput-rumput yang jadi di sekitaran padinya itu kan dan lain sebagainya itu kan pekerjaan bisa beres. Nah, dulu begitu. Nah, sekarang dengan fasilitas SMS banking, mereka bisa istrinya cukup dalam HP saja. Jadi tadi nggak usah antri ke perbankan, dia cukup ke sawah, di pematang sawah dia transfer ya melalui SMS banking 300.000 misalkan udah beres, diterima oleh anaknya, anaknya nggak SMS, terima kasih Pak, uangnya udah diterima, beres. Dalam beberapa menit beres sehingga si bapak itu tadi tidak cukup waktu banyak ya yang terbuang, termasuk juga ongkos ke banknya karena jauh naik ojek, naik angkot. Nah, di situ bisa cukup di pematang sawah saja, udah beres dan dia pekerjaannya udah beres. Nah, ini yang dimaksud dengan memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi di sini meningkatkan taraf hidup, walaupun orang kan mengira meningkatkan taraf hidup itu diberi sembako, diberi uangna gitu seperti itu. Padahal dengan kemudahan-kemudahan seperti itu juga ini meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kenapa? Karena proses antrian tadi itu kan tidak menyita banyak pekerjaan atau tugas pokok dari seorang petani atau mungkin di kasus-kasus yang lainnya ya. Termasuk tadi bayar telepon dan bayar listrik. Bayar telepon kalau kita sudah bayar dari bank dulu kan berangkat lagi naik angkot kemana? Ke PT Telkom untuk bayar telepon atau pindah lagi ke PT PLN untuk bayar listrik. Berapa ongkos yang dikeluarkan dan waktu yang kita habiskan untuk membereskan 3 pekerjaan itu. Nah, dengan internet banking, SMS banking, semua fasilitas ada di situ. Sehingga inilah yang dimaksud dengan produk-produk lainnya atau memberikan jasa bank lainnya. Begitu kurang lebih. Nah, mudah-mudahan cukup paham ya. Nah, sebelum kita memasuki ke slide ini, barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan ya. Untuk pertanyaan, karena di sini tidak sinkron ya, artinya di Zoom ini hanya saya sendirian, jadi silahkan Anda yang mau bertanya boleh di WA group ya. Nah, kita diskusi dan kalau jawabannya panjang mungkin dengan suara, kalau sedikit bisa diketik
Nah, kalaupun masih banyak penerangannya dan butuh penerangan yang lebih lanjut, biasanya saya bikin tutorial video seperti ini lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Anda. Silahkan kalau ada pertanyaan Anda tuliskan dalam WA chat ya, dan nanti akan langsung saya jawab. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan bahwa dari penerangan dan penjelasan sebelumnya kita bisa memahami bahwa tugas bank itu ada 3. Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Nah, kaitannya dengan manajemen perbankan, kita sudah paham tuh fungsi-fungsi bank itu ada 3. Kaitannya dengan manajemen, tadi fungsi-fungsi manajemen apa? Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Berarti kalau kita kaitkan dengan manajemen perbankan dengan fungsi yang pertama, menghimpun dana, berarti kita harus buatin planning penghimpunan dana berapa miliar, berapa triliun tahun depan untuk bank yang cabang kita, ya kan? Kemana segmennya, targetingnya, positioningnya, itu kaitannya dengan fungsi manajemen. Kalau di fungsi perbankan yang kedua, menyalurkan dana, dikaitkan dengan manajemen, berarti perencanaan tentang penyaluran. Berapa rupiah volume penyaluran dana untuk bulan kita ini sekarang. Berapa orang yang akan kita berikan untuk itu, planning-planningnya, rencana-rencana. Nanti actuatingnya gimana? Kadang-kadang kan ada rencana yang tidak sesuai dengan, atau ada realitas yang tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Kadang-kadang direncana 10 miliar, hanya terrealisasi 8 miliar. Kenapa nih? 2 miliar. Dia sih dievaluasi melalui proses organizing, actuating, dan controlling gitu ya, terutama di pengontrolannya. Apa? Oh, ternyata banyak sih yang mengajukan mah, cuma tidak layak. Daripada berisiko besar, ya nggak apa-apalah, dari target 10 miliar, mendingan hanya 8 miliar, daripada kita paksakan 10 miliar, 2 miliarnya langsung macet. Oh, itu kan berarti jawaban-jawabannya. Nah, nanti kita evaluasi dan lakukan planning selanjutnya. Peningkatan, oh kalau begitu cari alternatif supaya di bulan depan tidak terjadi kondisi kekurangan seperti di bulan sekarang. Nah, begitulah dalam manajemen ya, selalu ada penetapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada peningkatan, ada kemudian satunya kalau saya bilang selalu PPEPP atau PDCA ya, plan, do, check, action. Jadi plan, rencanakan, kemudian do, kerjakan, kemudian cek, evaluasi, kemudian action kembali, laksanakan. Setelah action, ya nanti planning lagi. Ya planningnya bisa meningkat atau bisa mungkin juga planning yang kemarin belum tercapai kita buatkan planning kembali, rencanakan kembali ya, begitu. Nah ini fungsi-fungsi perbankan. Jadi ada 3 ya, menghimpun dana. Nanti bagaimana menghimpun dananya? Karena dalam realisasinya ini tidak mudah juga ya, butuh ekstra ya, kadang-kadang frustasi nih karyawan menghimpun dana, datang ke kantor dicarekan, ditargetin sama atasannya, datang ke lapangan pusing, tidak ada yang bisa difunding. Begitupun dengan penyaluran dana, kredit ya. Makanya tetapi lain kalau kita memahami ilmu dan strateginya. Sehingga nanti kalau Anda misalkan memiliki kompetensi ini dan nanti terserap, Anda punya ilmu, kompetensi, skill, dan knowledge-nya, saya kira Anda akan mudah. Dan jangan heran nanti kalau temanmu, seangkatanmu, bahkan seniormu mengatakan, kamu pintar, kamu sukses, nah itu dampak-dampak dari yang kita pelajari hari ini. Ya, gitu. Jadi Anda nggak sadar sudah ada di tangga sekian saja, udah lihat ke bawah jauh, ternyata tangga yang kita lewati cukup jauh. Berarti keberhasilan kita lumayan tuh, fasenya sudah ada di atas. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang ingin dapat sukses story dari Anda ya. Sukses story dong, webinar dong, sukses story, Anda yang jadi pembicaranya. Bahkan tidak heran kalau Anda pun akan dipromosikan menjadi kepala cabang, menjadi kepala wilayah, jadi kanwil ya, bahkan menjadi direktur utama, direksi juga itu tidak menutup kemungkinan kalau kita paham. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 mata kuliah manajemen perbankan, kalau di virtual seperti yang saya terangkan di pertemuan pertama, tidak terlalu lama ya, karena pasti akan jenuh dengan virtual, bahkan menyita kuota dan
sinyal. Tadi pun saya nge-lag 1 kali sehingga mohon maaf videonya menjadi 2 video ya. Karena tadi saat nge-lag saya langsung rekam dan ini rekaman yang kedua. Baik, adik-adik mahasiswa, mahasiswi semester 4 yang saya banggakan, saya pikir untuk pertemuan hari ini cukup sampai di slide ini dulu. Nanti kita lanjutkan di minggu ke depan untuk di slide berikutnya. Kita akan dengan bagaimana teknik menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Baik, terima kasih untuk hari ini atas atensi dan partisipasi dalam pertanyaan, kemudian juga menyimak dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, ataupun mungkin ketidakakuratan dalam penyampaian materinya. Kalaupun ada benar, jelas itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun salah, jelas sifatnya manusia itu selalu ada salah, dan karena kebodohan dan kehilafan sukma sebagai manusia biasa. Terima kasih atas atensi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.